Manchester City benar-benar kena mental. Hansi Flick diskors 2 laga. Jose Mourinho mau latih Real Madrid lagi. Piala Dunia 2030, 3 benua, 6 negara. MU bakal jual Onana. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Manchester City kalah bukan karena salah Ederson dan Gvardiol. Kekalahan Manchester City dari Juventus 0-2 diwarnai kesalahan lini pertahanan. Namun manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan bukan itu alasan timnya kalah. Ia menegaskan kreativitas lini depan yang lemah menjadi penyebab kekalahan The Citizen. Sepanjang laga, Manchester City cuma menciptakan 3 percobaan ke arah gawang dan 1 peluang bersih. Manchester City benar-benar kena mental. Pasukan Pep Guardiola melanjutkan hasil-hasil buruk sejak akhir Oktober 2024. 7 kali kalah dan hanya sekali menang dalam 10 laga di semua kompetisi, serta kebobolan 23 gol. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan angkat bicara soal kekalahan timnya dari Juventus. Menurutnya, The Citizen lagi tersandung masalah mental hingga berdampak pada performa di lapangan. Protes wasit, Hansi Flick diskors 2 laga. Barcelona mendapatkan kabar buruk terkait pelatihnya Hansi Flick. Flick tidak bisa mendampingi tim selama 2 laga karena hukuman kartu merah yang ia terima kala El Barça bermain imbang 1-1 dengan Real Betis akhir pekan kemarin. Keputusan ini membuat Barcelona berang dan akan mengajukan banding. Jose Mourinho mau latih Real Madrid lagi. Kabarnya, Madrid mempertimbangkan untuk mengganti Ancelotti di akhir musim ini. Beberapa nama muncul sebagai kandidat. Sementara itu, Jose Mourinho menanggapi rencana Madrid mencari pelatih baru di akhir musim nanti. Ia mengindikasikan membuka peluang kembali ke Santiago Bernabeu. MU buka opsi jual Andre Onana. Dilansir dari Mirror, Manchester United siap melepas beberapa pemainnya. Salah satunya yang mengejutkan adalah MU bakal menjual Marcus Rashford. Kabar lainnya, Manchester United mau menjual kiper utama Andre Onana. Onana dinilai sebenarnya mampu bermain baik, tetapi sayangnya kerap melakukan kesalahan. Usai tinggalkan MU, Dan Ashworth diincar Arsenal. Dan Ashworth sepertinya tidak perlu susah-susah mencari pekerjaan baru. Setelah tak lagi di Manchester United, Ashworth kini dibidik Arsenal. Dikutip ESPN, Arsenal memang lagi mencari pengganti Edu Gaspar yang meninggalkan posisi serupa seperti Ashworth. Arsenal siap terjun di bursa transfer Januari. Arsenal digerogoti cedera musim ini setelah Martin Odegaard yang harus absen selama hampir 2 bulan karena cedera pergelangan kaki. Kini Ben White yang harus absen setelah menjalani operasi. Ricardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu, Gabriel, dan Alexander Zinchenko semuanya juga absen bermain karena cedera musim ini. Untungnya, bursa transfer Januari tinggal beberapa minggu lagi dan dirinya dapat memberikan kesempatan untuk menyambut pemain-pemain baru ke Emirates. Piala Dunia 2030, 3 benua, 6 negara. Piala Dunia 2030 menandai sahabat turnamen tersebut. Maka Piala Dunia pun harus digelar secara spesial juga di 3 benua dan 6 negara berbeda. Maroko, Portugal, dan Spanyol adalah tuan rumah Piala Dunia, tetapi ada tambahan Uruguay, Argentina, dan Paraguay yang juga menggelar pertandingan.
Uruguay, Argentina, dan Paraguay masing-masing cuma dijatah, masing-masing menggelar satu laga pembuka. Makanya, tidak disebut sebagai tuan rumah. PSSI anggarkan 665 miliar rupiah buat program sepak bola tahun 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan total pendanaan yang dialokasikan untuk PSSI pada tahun 2025. Angkanya ada di kisaran 665 miliar rupiah. Pendanaan ini bertujuan mendukung pengembangan berbagai program PSSI dan Timnas Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola di tanah air. Max Hilhers yakin bangkit dari keterpurukan. Back FC Twente Max Hilhers optimistis klubnya akan bangkit dari keterpurukan selepas dibantai PSV Eindhoven dengan skor telak 6-1. Hilhers menegaskan kebangkitan Twente akan terjadi ketika mereka melakoni matchday ke-6 Liga Eropa melawan tuan rumah Olympiakos di Stadion Georgios Karaiskaki Jumat dini hari nanti. Sabar Chelsea, Jadon Sancho masih bisa lebih baik lagi. Jadon Sancho jadi salah satu aktor kemenangan dramatis Chelsea atas Tottenham akhir pekan lalu. Dia mencetak gol krusial yang membantu The Blues mendapatkan momentum untuk menghindari kekalahan. Mantan bek Chelsea, Jason Kundi, optimistis bahwa Jadon Sancho belum menunjukkan puncak potensinya di Stamford Bridge. Memang, Sancho menunjukkan kebangkitan performa, namun menurutnya Sancho masih bisa bermain jauh lebih baik dari itu. Unai Emery mengaku puas dengan performa John Duran musim ini. Manajer Aston Villa Unai Emery mengaku sangat puas dengan performa peak John Duran di musim ini, meski tidak selalu tampil sebagai starter di setiap laga. Pemain asal Kolombia ini kini memegang catatan impresif sebagai pencetak gol terbanyak dari bangku cadangan di 5 liga top Eropa musim ini. Emery mengakui bahwa menjaga Duran tetap puas tanpa memberikan tempat reguler di tim inti menjadi tantangan tersendiri. Mikel Arteta kerepotan cegah keinginan Calafiori untuk kembali. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Ricardo Calafiori membutuhkan sangkar untuk menahan keinginannya yang besar untuk kembali bermain setelah mengalami cedera. Bek berusia 22 tahun itu telah mengalami cedera pangkal paha yang membuatnya absen dalam 2 pertandingan terakhir klubnya. Arteta menjelaskan bahwa semangat Calafiori justru perlu dikontrol agar proses pemulihan berjalan optimal. Guardiola ambil sisi positif dari kekalahan Manchester City lawan Juventus. Josep Guardiola tetap optimis setelah menyaksikan Manchester City takluk melawan Juventus di Liga Champions dan melanjutkan penurunan performa yang sangat mengkhawatirkan. Manchester City sudah menelan 7 kekalahan dalam 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Dengan kekalahan ini, Manchester City berada di peringkat ke-22 klasemen sementara Liga Champions dan terancam gagal melaju ke babak berikutnya di kompetisi ini dengan hanya 2 pertandingan tersisa. Napoli ketagihan angkut pemain MU. Kegemilangan Scott McTominay di Serie A membuat Napoli ingin mengincar pemain Manchester United lainnya. Terbaru, mereka ingin mendatangkan Joshua Zirkzee. Menurut media Italia, Conte telah memberikan lampu hijau kepada Napoli untuk masuk dalam perlombaan untuk mendatangkan Zirkzee dari Manchester United. Conte telah lama menjadi penggemar Zirkzee dan ingin merekrutnya ke Napoli pada musim panas ini sebelum akhirnya ia bergabung dengan Manchester United.
AS Roma akan cari pelatih baru untuk musim depan. AS Roma saat ini berada dalam situasi sulit di kompetisi kasta kedua Eropa. Hanya mengumpulkan 6 poin dari 5 pertandingan dan berada di luar posisi 20 besar. Claudio Ranieri mengungkapkan bahwa AS Roma sedang mencari pelatih baru untuk musim 2025-2026. Terlepas dari kabar itu, fokus Ranieri tetap pada laga penting. Kami mencari yang bagus, itu saja. Kami akan berusaha untuk tidak membuat pilihan yang salah, ujarnya. Paulo Fonseca kesal pemainnya tampil setengah-setengah. AC Milan meraih kemenangan keempat secara berturut-turut di UCL. Menjamu Red Star Belgrade di San Siro, Setan Merah menang 2-1. Akan tetapi kemenangan itu tidak didapatkan Il Diavolo Rosso dengan mudah. Usai pertandingan, Fonseca tidak berusaha menutupi kekesalannya terhadap penampilan Milan. Seperti yang dikatakan sang allenatore, kemenangan yang diperoleh lewat penampilan para pemain yang bermain setengah-setengah. Fabio Cannavaro nilai Liga Champions ada di DNA Real Madrid. Mantan bek Real Madrid Fabio Cannavaro berbagi pemikirannya tentang mantan klubnya Real Madrid dan Liga Champions. Meskipun Real Madrid telah menjadi kekuatan dominan dalam sepak bola Eropa dengan 6 kemenangan Liga Champions dalam 10 tahun terakhir, Cannavaro memperingatkan bahwa kesuksesan ini mungkin tidak akan berlanjut dengan cara yang sama. Menurutnya, dalam DNA mereka ada Liga Champions. Ferran Torres senang dengan penampilannya usai bungkam Dortmund. Ferran Torres menjadi penentu kemenangan Barcelona saat melawan Dortmund pada hari Rabu. Masuk dari bangku cadangan dan mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-2. Ini adalah hasil yang luar biasa bagi tim asuhan Hansi Flick yang kini berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Champions. Ferran sangat gembira setelah pertandingan dan mengatakan bahwa kemenangan seperti inilah yang akan menyatukan tim. Cristiano Ronaldo dapat hadiah mobil BMW X-M senilai 2,5 miliar rupiah. Al Nassr membanggakan hubungan kerjasama dengan produk BMW di Timur Tengah. Perjanjian yang menguntungkan itu akan berlangsung hingga 2027 dan menjadikan pabrikan Jerman itu sebagai mitra otomotif resmi Al Nassr. Cristiano Ronaldo telah diberikan akses untuk mendapatkan BMW X-M label Frozen Black yang menurut laporan Record bernilai 155.000 euro atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Dengan mantan penyerang Liverpool, Mane juga memiliki mobil yang sama. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!